Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran listrik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu nama saya Denis Syarudin Japasidi, prodi Teknik Elektro, kelas E20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pengukur listrik, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, dan multimeter analog dan digital. Pengantar pengukur listrik. Yang pertama, pengukur yaitu membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya. Alat ukur digunakan untuk keperluan pengukuran. Dan alat ukur yaitu instrumen untuk mengetahui harga satuan, besaran, atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat atau sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Dan ada juga sensitivitas perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur. Ada juga resolusi perubahan terkecil dari nilai yang diukur dari respon suatu instrumen. Dan error, yaitu penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Kemudian ada juga ketepatan, yaitu pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan instrumen yang sama. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah cara melakukan pengukuran. Terus ketelitian, harga terdekat suatu pembacaan instrumen dari variabel yang diukur terhadap harga sebenarnya, sehingga tingkat kesalahan pengukuran menjadi lebih kecil. Ketelitian berkaitan dengan alat ukur yang digunakan saat pengukuran. Nah, di sini ada besaran dan satuan suatu panjang. Besaran dan satuan panjang. Ada panjang itu meter, massa kilogram, second yaitu tandanya S, arus listrik ampere, A temperatur Kelvin yaitu tandanya H, intensitas cahaya yaitu cendela atau CD, substansi mol atau mol. Adapun besaran-besaran tambahan yaitu sudut bidang datar radian, disebut rad, sudut bidang bola radian, SR. Ada juga besaran turunan frekuensi, gaya Newton, N, tekanan pasca, PA, energi joule, J, daya watt, muatan listrik, coulomb, GGL, beda potensial, dan volt. Kesalahan umum. Di sini kita akan menjelaskan tentang kesalahan umum. Kesalahan umum ada 3, yaitu kesalahan umum kasar, blunder, kesalahan umum sistematik, dan kesalahan umum acak. Kesalahan umum kasar yaitu kesalahan yang terjadi karena kesalahan manusia atau kelalaian manusia saat mengukur. Contohnya saat mengukur balok, tidak lurus garisnya sehingga membuat pengukuran tidak akurat. Dan ada juga mengukur jarak dari titik A ke titik B. Saat mengukur suatu jarak, pertama mengukur saat melewati jarak awal, mengukur melebihi jarak. Jadi ketika kita mengukur tidak mengukur dari jarak pertama tetapi dari jarak setelahnya. Kesalahan umum kasar yaitu kesalahan yang tidak dapat dihindari. Ya, contohnya seperti mengukur volt baterai karena baterai tidak pasti saat mengukurannya karena karena selalu dipakai sehingga jadi hasilnya tidak selalu konsisten.
Yang ketiga ada kesalahan umum sistematik, kesalahan yang terjadi karena alat yang harus diperhatikan dulu atau diganti, seperti stopwatch, alat yang sudah rusak atau berfungsi tetapi tidak sesuai dan hasilnya berubah atau error. Yang ketiga itu tentang multimeter analog. Definisi multimeter analog yaitu multimeter atau di sini saya akan menjelaskan tentang definisi multimeter analog. Multimeter analog yaitu multimeter analog atau yang biasa disebut multimeter jarum adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range yang kita ukur dengan probe. Multimeter ini tersedia dengan kemampuan untuk mengukur hambatan ohm, tegangan, volt, dan arus MA. Dan ada juga multimeter ini multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan resistansi. Itu adalah pengertian multimeter secara umum. Nah, di sini ada bagian-bagian pada multimeter seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu jarum petunjuk, skru pengantar jarum, skala pengukur DC, skala pengukur AC, skala hasil penunjuk, settingan untuk posisi ohm, skala pengukuran tegangan AC, selektor, skala pengukuran resisten, dan test probe negatif, test probe positif. Cara menggunakan multimeter, yang pertama kita menemukan probe terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Nah, di sini kita lihat ada papan skala. Di sini ada papan skala, kita mulai dari bagian yang paling atas. Di sini kita lihat ada tulisan 1 kilo dan 500 dan di bawahnya juga ada lambang simbol dari ohm. Artinya skala yang bertuliskan simbol ohm ini berfungsi untuk skala pengukuran tahanan atau resistansi dengan skala 0 sampai 1 kilo ohm. Ketika kita menggunakan skala ohm, dan di sini ada selector switch, di sini kita lihat kalibrasinya dimulai dari 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo, dan 10 kilo ohm. Sebelum melakukan pengukuran multimeter harus dilakukan dulu kalibrasi. Sebelum melakukan pengukuran menggunakan multimeter harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dengan caranya yaitu pasangkan kabel probe merah dan positif dan kabel probe hitam ke negatif. Jika sudah diarahkan selektor ke beberapa saja sesuai alat yang akan diukur. Misalnya mengukur resistor ke arah ohm, kemudian sambungkan probe hitam dan merah sehingga display menunjukkan di skala 0. Jika sudah, maka saatnya siap untuk menggunakan resistor. Nah, di sini untuk kita akan mengecek di sini contohnya mengukur resistor menggunakan multitester di skala kalibrasi ohm. Sebagai contoh kita buat dikali 10 dan kita akan ukur resistor ini dengan menggunakan kedua kartu probe yang terdapat ke resistornya, di mana resistor ini mempunyai polaritas, jadi kita bebas menggunakan kabel merah dan kabel hitamnya seperti di gambar. Terus perhatikan, di sini ada contohnya. Perhatikan di sini tercatat nilai 100 pada jarum. Perhatikan di papan skala jarum menunjukkan angka 100. Berarti besar pengukuran di sini adalah 100 ohm. Sementara skala yang kita gunakan adalah dikali 10. Berarti besaran pengukuran besaran pengukuran kita tadi yang kalian dengan skala yang kita gunakan yaitu 100 kali 10 berarti 1000. Jadi besar nilai tahanan ini adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm.
Contoh dan pengertian cara menggunakan ukuran di calibration dan cara membaca skalanya. Nah, di sini kita akan mencoba pengukuran besaran tegangan E. Di sini ada contoh pengukuran besar tegangan DC, volt, dan DC ampere. Dilihat dari gambar, skala pengukuran besar tegangan DC, volt, dan DC ampere, di mana besar skalanya di sini 0 sampai dengan 10. Kemudian di bawahnya ada AC volt. Berarti skala ini juga kita gunakan untuk pembacaan pengukuran skala AC volt. Contoh, nah di sini kita akan lihat contoh pengukuran menggunakan baterai. Pertama-tama kita contoh pengukuran ini ada sebuah baterai dan kita akan ukur beberapa besar tegangan baterai. Caranya sama, selektor switch kita putar arah bagian letaknya. Perlu diingat ketika kita melakukan pengukuran kalibrasi yang kita gunakan harus selalu lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi di sini baterai ini bertuliskan tegangan sebesar 1,5 volt, di mana baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif. Kita harus tahu posisinya, jangan sampai terbalik. Yang merah kita buat ke positif dan yang hitam ke negatif. Jarum bergerak menunjukkan angka di bawah 2. Jadi besaran tegangannya 0 sampai ke 2 ada jaraknya 1 garis yang tebal. Berarti garis ini nilainya 0,2. Tadi jarum kita menunjukkan nilainya 1/2 garis. Berarti di garis yang tebal di antara 1 dan 2 ini adalah nilainya 1 ditambahkan 0,2. Karena dia 2 garis berarti 0,4. Jadi besar tegangan baterai ini sekarang sekitar 1,4 volt. Karena baterai ini sudah pernah digunakan, jadi tegangannya otomatis sudah berkurang dari 1,5 volt menjadi 1,4 volt. Beralih ke pengukuran AC volt. Nah, pertama kita pindahkan dulu si selektornya ke bagian AC volt. Di sini kita akan melakukan pengukuran tegangan AC dari PLN, di mana tegangan dari PLN itu besarnya 220 sehingga skala di atas 200 volt, sehingga kita menggunakan ukuran 250 volt. Nah, pertama kita masukkan test probe ke kedua lubang stop kontak ini, arahnya bebas karena ini harus bolak-balik. Dan contohnya jarum ukur menunjukkan nilai 200 lebih 3,5 garis, di mana nilai satu garis adalah 5, maka nilai 3 garis adalah 15 volt. Berarti 200 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti jadi 215 volt. Nah, kita akan di sini akan menjelaskan multimeter digital. Pengertian multimeter digital itu multimeter yang mempunyai arti digital adalah menunjukkan bahwa perangkat memiliki output digital atau LCD, dan multimeter menunjukkan bahwa satu perangkat dapat digunakan untuk pengukuran multifungsi. Digital multimeter adalah alat yang mengukur tegangan AC dan DC, arus AC dan DC, dan resistance dalam rentan yang luas. Nah, bagian-bagian multimeter digital, pertama ada display untuk menunjukkan nilai yang diukur, yang kedua ada sensor switch untuk menentukan pilihan apa yang diukur, yang ketiga probe untuk memasang kabel probe. Nah, arus DC, di sini saya akan menjelaskan tentang arus DC dan AC. Pengertian arus listrik DC. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara arah. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun kini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pengertian arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah melainkan bolak-balik. Arus AC ini memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida.
Pada arus AC dikenal yang namanya frekuensi, yang mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda setiap negara. Nah, kelebihan alat ukur analog dibandingkan digital. Kelebihannya yaitu harganya yang lebih murah, dapat mengukur fluktuasi yang bersifat sementara dan cepat berubah dalam batas-batas. Yang ketiganya, pembacaan sangat cepat ketika probe mulai dites pada rangkaian, sehingga manuver dalam melakukan usaha perbaikan dapat dengan cepat teratasi. Dan yang keempat, sangat baik untuk pekerjaan yang kuning rangkaian elektro ke nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, saat menyetel keluaran output tegangan dan nilai potensiometer, jika pada tipe digital, terlebih yang berharga murah, naik dan turunnya angka terkadang membingungkan, belum lagi harus menghitung koma pada digitnya. Nah, kelebihan dari alat ukur digital dibandingkan analog, akurasinya bisa mencapai 90% dari nilai sesungguhnya, apalagi jika berasal dari merek-merek yang memang sudah dikenal cukup baik atau memang harganya mahal. Yang kedua, auto-rest dalam fitur di mana ritual pemilih selektor batas pengukuran dapat ditiadakan. Yang ketiga, ukuran fisikal yang kecil bahkan dapat diselip ke dalam saku baju. Yang ketiga, pembacaan secara langsung tanpa perlu membagi ataupun mengkali hasil dengan batas ukur. Yang kelima, hemat baterai dan mempunyai fitur auto power off, dilengkapi grafik button seperti pembacaan analog. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.